Habis itu pun sayang Prof, karena mempengaruhi tubuh kita juga. Juga. Betul. Nah Prof tuh, selain resistensi ini Prof, apa ada ancaman atau tantangan lain yang muncul akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat ini Prof? Gimana nih Prof? Ya, jadi penggunaan antibiotik yang tidak tepat ini terutama untuk pasien-pasien yang di rumah sakit ya, yang dirawat di rumah sakit, itu infeksinya mungkin nggak sembuh, ya kan? Infeksinya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya yang tadinya mungkin dia masuknya infeksi yang sedang, karena nggak sembuh-sembuh jadi berat. Jadi berat, akhirnya masa rawatnya jadi lama. Yang harusnya seminggu dia udah boleh pulang. Karena ada infeksi yang bakteri kebal ini, bisa sebulan dia belum bisa pulang di rumah sakit. Nah, akhirnya apa? Biaya bertambah. Iya, benar. Ya kan? Nah, ini sudah diteliti di Amerika, di Eropa sudah diteliti bahwa pasien yang mendapatkan bakteri kebal, ya, bakteri resisten antibiotik, akan memperpanjang masa rawat dan akan menambah biaya perawatan, dan itu bebannya menjadi beban pemerintah. Nah, bahkan ada yang meneliti bahwa penggunaan antibiotik itu 1/4 dari anggaran rumah sakit. Bayangkan, anggaran rumah sakit itu kan termasuk beli alat, termasuk untuk lain-lain ya. 1/4-nya itu untuk beli antibiotik. Banyak sekali kan. Nah, seandainya kita bisa berhemat, dokter menggunakan antibiotik secara bijak, tidak serampangan, berapa banyak anggaran negara yang bisa kita hemat. Benar, Prof. Nah, kita bisa untuk mensejahterakan rakyat, ya kan? Nah, bukan hanya untuk antibiotik aja. Antibiotik saja. Jadi itu yang dikhawatirkan, dan yang kita khawatirkan sekarang banyak perusahaan-perusahaan obat yang nggak mau meneliti obat baru untuk antibiotik karena dia rugi. Baru aja 10 tahun dia pasarkan udah resisten. Akhirnya kan dia belum dapat keuntungan dari penelitian. Penelitian antibiotik itu bisa memakan waktu 5 sampai 10 tahun. Lama sekali lama kan untuk dapatkan dari bahan alam jadi suatu antibiotik, itu penelitiannya lama. Kan itu uji klinik ya. Jadi lama. Setelah dipasarkan belum 10 tahun udah resisten. Dia belum sempat ambil untung. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi perusahaan yang meneliti obat baru untuk antibiotik. Dia lebih tertarik meneliti obat baru untuk kanker, gitu kan. Nah, akhirnya apa? Kita khawatirkan suatu saat kita nggak punya lagi antibiotik nih. Iya, benar. Itu yang sekarang kita khawatirkan. Saat ini kita sudah sampai kepada masa silent pandemi antibiotik. Iya, benar, Prof. Dan kayak mana penggunaan antibiotik ini kadang-kadang orang udah gak bijak lagi ya. Nah, nggak bijak lagi. Serampangan. Iya, benar, Prof. Jadi ini Prof, kan tadi kita udah membahas nih Prof, dan juga teman-teman kita udah dapat nih Prof ilmu-ilmu barunya dari Prof, udah tahu kan. Jadi tolong dengarkan baik-baik bahwa antibiotik itu dipergunakan secara bijak, bukan asal-asalan dan sembarangan ya Prof ya. Jadi di Prof ini kan Prof ada ketua program prodi ya Prof untuk prodi mikrobiologi klinik ini. Nah, di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Prof, prodi mikrobiologi klinik tentu memainkan peran penting dalam mendidik tenaga ahli di bidang ini, Prof. Apa peran pendidikan di bidang mikrobiologi klinik dalam mempersiapkan tenaga profesional yang mampu menghadapi tantangan seperti resistensi antibiotik ini, Prof? Bagaimana, Prof? Ya, jadi prodi mikrobiologi klinik ini memang belum banyak di Indonesia. Di Sumatera kita yang pertama loh. Kita yang pertama, Prof. Keren kali ini, Mas. Keren kali. Di Indonesia yang ke-8 ya. Kita yang ke-8, dan yang 7-nya itu di luar Jawa, itu ada di Bali, ada di Makassar. Yang lain semua di Jawa. Yang lain semua di Jawa. Di Sumatera baru cuman kita pertama. Nah, kita tuh sudah 2 tahun, alhamdulillah ya. Sudah ada yang semester 4 yang paling tinggi. Dan keunggulan kita itu 2. Yang pertama adalah mengenai disaster. Jadi bagaimana kita menangani infeksi pada disaster. Yang disaster di sini bukan hanya bencana alam, tapi bencana yang disebabkan oleh manusia. Misalnya saja COVID kemarin itu kan bencana ya. Itu juga termasuk disaster. Jadi di bidang kebencanaan kita
mengunggulkan itu karena USK waktu itu keunggulannya di Sester. Kemudian yang kedua di bidang tropical medicine, ya, kedokteran tropis. Nah, karena kita daerah tropis, jadi infeksi-infeksi yang ada di daerah tropis itu kita lebih kuatkan lagi di situ. Nah, dalam kurikulum prodi mikrobiologi klinik ini mereka itu banyak belajar tentang mikrobiologi, tapi juga bukan hanya ilmu mikrobiologinya, mereka juga harus bisa ilmu komunikasi, ya, karena kan nanti mereka seperti saya juga nanti kan dipanggil seperti ini untuk memberi edukasi kepada masyarakat, mereka harus bisa. Kemudian juga kita juga di rumah sakit itu menerima konsul pasien dari dokter spesialis yang lain, ya, dari klinisi. Jadi kita juga memvisit pasien rawat untuk pemberian antibiotik yang rasional. Seperti itu, Prof. Jadi kalau ada dokter-dokter yang mau menggunakan antibiotik, dilihat ini bakterinya sudah resisten semua, dikonsul ke kami. Kami nanti akan datang melihat pasien dan kita akan merekomendasikan antibiotik yang tepat. Nah, seperti itu. Nah, mereka juga punya peran dalam penelitian, ya, bukan hanya pendidikan, tapi mereka juga harus bisa melakukan penelitian, surveillance, ya, kan seperti tadi, ya. Nah, nanti penelitian-penelitian itu dituangkan di dalam suatu tesis. Jadi mereka nanti di semester 5 sudah mulai buat tesis. Dan program kurikulumnya 7 semester. Insya Allah angkatan pertama setahun setengah lagi sudah selesai. Dan kita targetkan 5 tahun lagi seluruh kabupaten kota di Aceh rumah sakitnya sudah terisi dengan SPMK, spesialis mikrobiologi klinik. Alhamdulillah, Prof. Jadi orang-orang yang nanti yang dokter-dokter lain juga nggak akan menggunakan secara sembarangan nih, Prof. Karena kan pas Prof jelasin dari awal emang kayak sebenarnya kan hal kecil tapi kok bisa bermasalah nih, gitu, Prof. Jadi Prof, di prodi mikrobiologi klinik ini apa saja fasilitas dan peluang riset yang tersedia bagi mahasiswa ini, Prof? Adakah penelitian terkini yang sedang dilakukan di sini terkait resistensi antibiotik atau ada pengembangan terapi baru nih, Prof? Kalau penelitian-penelitian kita banyak sekali, ya, apalagi di prodi kita ini banyak doktor, ya, banyak ada profesor juga. Nah, penelitiannya bukan hanya yang besar-besar tentang epidemiologi, ya, yang ke masyarakat, tapi juga yang sampai ke molekuler, yang sampai ke tadi gen pengkode resistensinya apa. Nah, itu juga kita melaksanakan penelitian itu. Kita kolaborasi dengan tempat-tempat yang lain, ya, karena kita juga punya perhimpunan mikrobiologi klinik Indonesia itu namanya PAMKI. Nah, kita berkolaborasi dengan anggota PAMKI melakukan penelitian multisenter, ya, dan kita juga sering diminta data untuk Kemenkes, untuk riset-riset dari kementerian. Untuk data nasional, ya, itu juga kita setiap tahun kita melakukan bersama-sama dengan PAMKI cabang-cabang yang lain di seluruh Indonesia. Nah, kemudian juga ini sekarang kita juga ada kerjasama dengan Taiwan. Ada kerjasama nih, Prof, dengan Taiwan. Ya, jadi kita juga mau meneliti bakteri di lambung, ya, dan di saluran pencernaan. Yang nantinya akan mahasiswa kami membuat tesis, nanti akan dilanjutkan ke Taiwan untuk molekulernya. Masya Allah, Prof, keren sekali sampai ke Taiwan, Prof, ya. Tapi benar sekali itu, Prof, karena kan sekarang orang kan sering sekali bagi mahasiswa kena penyakit lambung, nah itu pun nggak kelar-kelar permasalahan itu, Prof. Padahal ada juga bakteri penyebabnya. Ada bakterinya. Ada juga yang infeksi, ada penyebabnya. Jadi itu kita teliti nanti. Oke, Prof. Jadi sini, Prof, tadi Prof udah jelasin bahwasanya kita di prodi mikrobiologi ini nomor 1 di Sumatera, Prof, ya. Nah, nanti jika ada teman-teman kita, ada pendengar kita yang tertarik ini, Prof, di bidang ini, apa nih, Prof, keunggulan prodi studi mikrobiologi klinik Universitas Syah Kuala dibandingkan program serupa di universitas lain nih, Prof? Ya, jadi kita
selain dari tadi dua ya, kita keunggulan kita kebencanaan dan kedokteran tropis yang mungkin di tempat lain itu belum ya. Kalau misalnya di tempat lain lebih ke penyakit-penyakit infeksi yang ada di daerah situ ya. Kita punya keunggulan dua itu. Nah, selain itu kita juga masukkan dalam visi kita karena kita daerah syariat Islam ya. Nah, itu yang pertama, daerah syariat Islam. Yang kedua, Rumah Sakit Zainal Abidin itu adalah terakreditasi syariah. Jadi, terakreditasi syariah. Jadi kita masukkan juga dalam visi kita ini bukan hanya alumni kita nanti bukan hanya kompeten di bidang mikrobiologi, bukan hanya bisa berkompetisi di tingkat global, tapi juga memiliki nilai Islami. Masya Allah. Itu kelebihan kita, mungkin di tempat lain itu belum ada. Bahkan di USK mungkin baru kita ya, yang kita masukkan ke visi misi kita, memiliki nilai Islami itu kan fatanah, amanah, tablik ya. Jadi yang kita harapkan nilai itu menjadi alumni kita itu memiliki nilai-nilai Islami. Tidak harus yang masuk ke prodi kita itu orang Islam, boleh di luar, boleh non Muslim, tapi dia punya nilai itu, ya, nilai amanah, ya, jujur, itu kan harus dimiliki oleh semua orang ya. Nah, jadi kita masukkan ke dalam misi, dalam visi kita dan ya alhamdulillah kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Saat testing juga kita ada tes ngaji ya. Ada tes ngaji juga nih, Bro. Di prodi kita tes ngaji, kemudian hari-hari setiap Jumat pagi ada pengajian. Kemudian setiap memulai mata kuliah kita baca doa dulu. Jadi itu implementasi kita dalam bidang pendidikan sebetulnya. Tapi itu bagus sekali, Prof. Karena kan harus tes ngaji. Tapi kalau yang nonis nih, gimana, Prof? Itu ada tes apa aja, Prof? Nah, nggak apa-apa kalau memang dia bukan Muslim, kita nggak lakukan tes ngaji. Ya, kita juga selama ini sudah 2 tahun ini belum pernah ada yang non Muslim yang melamar ya. Nah, mungkin nanti kalau memang ada, kita akan persiapkan tes yang lain mungkin ya untuk mencerminkan bahwa nilai jujur, nilai jujur tadi itu ya, nilai Islaminya itu ada pada diri dia. Oh iya, Prof. Jadi Prof nih, apa pesan dari Prof untuk para pendengar kita, teman-teman kita terkait pentingnya kesadaran dalam menggunakan antibiotik secara bijak nih, Prof? Bisa Prof kasih pesan-pesannya, semoga kalian tidak sembarangan lagi nih, Prof ya. Baik, jadi antibiotik itu harus kita pahami bahwa antibiotik itu adalah obat untuk membunuh bakteri, bukan membunuh jamur, bukan membunuh virus, bukan membunuh parasit ya. Jadi kalau infeksi yang disebabkan oleh selain bakteri, jangan minum antibiotik. Tapi kan masyarakat nggak tahu ini infeksinya bakteri atau bukan. Makanya kalau minum antibiotik harus pakai resep dokter. Seharusnya tidak boleh membeli sembarangan. Dan saya pesan juga kepada apotek supaya tidak menjual antibiotik tanpa resep dokter. Kepada masyarakat supaya jangan menganggap antibiotik itu adalah obat segala macam penyakit. Kepada dokter saya berpesan supaya memberikan antibiotik secara rasional dan bijak dan terus update tentang antibiotik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof atas pesannya. Jadi hari ini bukan hanya saya, tapi teman-teman juga alhamdulillah dapat ilmu dari Prof. Karena juga hal-hal yang tadi kayak sepele, Prof ya, antibiotik rupanya ada dalam pangan peternakan, Prof ya, pangan apa gitu berbagai macam, udah berputar-putar di situ. Lalu ke kitanya juga jadi penyakit ya, Prof ya. Jadi Prof, adakah Prof ini pesan untuk para mahasiswa kita, calon mahasiswa nantinya akan melamar di prodi mikrobiologi nih, Prof? Ya, baik. Mungkin ada dokter-dokter yang berminat ya. Kita masih terima sampai usia 40 loh. Kalau prodi lain 35 ya. Kita masih terima sampai 40. Jadi boleh kalau yang udah nggak lulus di tempat lain, udah umur 35, coba tes di tempat kami. Alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa kami yang sudah di dalamnya ada 14 orang tuh mantap-mantap kali.
Masya Allah. Punya kompetensi, punya keahlian masing-masing ya. Dan insya Allah kita sekarang sedang membuka pendaftaran baru untuk semester depan. Jadi kita terima mahasiswa per semester ya, bukan per tahun. Per semester kita terima. Jumlah yang kita terima per semesternya bisa 3 orang ya, bisa 4 orang. Tapi melalui seleksi ya, seleksinya ada seleksi CBT itu dilaksanakan universitas, ada wawancara, nanti kita juga melaksanakan OSCE. Nah ini keunggulan kita juga, di tempat lain nggak ada yang melakukan OSCE, kita melakukan OSCE untuk testing, jadi memang agak ketat sedikit tesnya ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah yang terbaik ya akan kita dapatkan yang terbaik, mungkin itu. Baik Prof, terima kasih Prof. Dan menarik nih Prof, kan prodi-prodi lain per tahun, tapi ini per semester Prof ya. Jadi kalian khusus untuk prodi spesialis ya, ya. Bukan hanya mikrobiologi klinik, tapi yang spesialis-spesialis yang lain juga per semester. Tapi kalau program S2, S3 itu per tahun. Baik Prof. Jadi Prof terima kasih banyak Prof atas waktunya, sudah meluangin waktunya, sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat hari ini Prof. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Diskusi ini sangat membuka wawasan kami semua Prof tentang penting memahami peran antibiotik secara mendalam. Untuk Anda yang tertarik mengoperasi atau tertarik dengan dunia mikrobiologi bisa sekali mendaftar atau menjadi mahasiswa di program studi mikrobiologi klinik nih Prof ya. Dan jangan lupa cek informasi yang lebih lengkap tentang prodi mikrobiologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Ini adalah langkah awal yang sangat luar biasa teman-teman untuk menjadi bagian dari solusi kesehatan masa depan. Baik, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat, dan juga yang ingin tadi mendalami atau ingin mengetahui lebih dalam bisa sekali nanti datang Prof ya ke program studinya. Dan jangan lupa ikutin terus podcast kami di channel YouTube-nya WSK Podcast, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Natasha Rizky, biasanya host di WSK Podcast, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo.